dari perwakilan kelompok KAA. Saya Desi dari OKI. Sarina dari GRG. Di sini akan pertama dibahas KAA aja, KAA, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah peristiwa lahirnya gagasan senasib sepenanggungan antara negara-negara ketiga atau kawasan Asia Afrika yang terkena dampak dari Perang Dunia II. Terlebih ketika Perang Dingin, negara-negara berkembang pasca kolonialisme ini menjadi negara yang diperebutkan keberpihakannya. Negara-negara anggota KAA berupa menghapus penjajahan bangsa Barat yang sangat mungkin berulang pada Perang Dingin. Lalu di sini tujuan KAA, tujuan Konferensi Asia Afrika yang dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Nah di sini Indonesia ikut berperannya. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah sebagai negara pemerakarsa konferensi, sebagai tuan rumah konferensi pancanegara di Bogor tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 sebagai pertemuan pendahuluan Konferensi Asia Afrika dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955. Terjadinya KAA juga di sini pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Di sini juga ada sejarah KAA. Sejarah Konferensi Asia Afrika munculnya gagasan untuk mempersatukan negara-negara berkembang diawali dari Konferensi Kolombo pada tahun 1954 di mana Perdana Menteri Sirwan Sirikhan Kotelawala mengundang Perdana Menteri dari Birma, India, Jawaharlal Nehru, Indonesia Ali Sastroamidjojo, dan Pakistan Muhammad Ali. Merupakan pertemuan informal untuk mencetus ide diadakannya Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Kolombo berlangsung dari 28 April hingga 2 Mei 1954 yang membahas tentang segala kepentingan bersama dari negara-negara perwakilan. Pada pertemuan ini, Ali Sastroamidjojo mengusulkan untuk mengadakan pertemuan lebih luas negara-negara Asia Afrika. Usulan ini disetujui oleh panitia dan disepakati Indonesia sebagai tuan rumah KAA. Di sini juga peserta KAA cukup lumayan banyak. Ada 29 negara ya. Pada tanggal 15 Januari 1955 sebanyak 25 negara di Asia Afrika diundang. Namun Federasi Afrika Tengah menolak undangan karena masih dalam kuasa bekas penjajahannya. Berikut adalah peserta Konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada Afghanistan, lalu Indonesia nanti posisi kedua. Ketiga Pakistan, keempat 5 Myanmar, 5 Filipina, 6 Kamboja, 7 Irak, 8 Iran, 9 Arab Saudi, 10 Ceylon, 11 Jepang, lalu Sudan, 13 Republik Rakyat Tiongkok, 14 Yordania, 15 Suriah, 16 Laos, 17 Thailand, 18 Mesir, 19 Libanon, 20 Turki, 21 Ethiopia, 22 Liberia, 23 Vietnam Utara, 24 Vietnam Selatan, 25 Pantai Mas, 26 Libya, 27 India, 28 Nepal, dan terakhir 29 Oman. Lalu di sini hasil dari KAA yang terakhir, hasil dari Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama di dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, selain itu penyelesaian masalah hak asasi manusia, dukungan terhadap bangsa-bangsa, dan adanya upaya menciptakan perdamaian dan kerjasama dunia. Bisa dilanjut langsung ke PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional terbesar di dunia yang diikuti oleh 93 negara anggota. PBB dikenal juga dengan nama United Nations atau UN. Berdirinya PBB dimulai setelah Perang Dunia II. Saat itu tujuan PBB adalah untuk mencegah konflik dan perang serupa terjadi. PBB didirikan pada 24
4 Oktober 1945 sebagai pengganti di Gerbang Merdeka. Awal mula PBB dibentuk melalui konferensi San Francisco yang dihadiri oleh negara-negara pendukung yang kemudian dikenal sebagai negara pendiri PBB. Konferensi tersebut juga menghasilkan Charter of Peace atau Piagam Perdamaian yang sekarang dikenal sebagai United Nations Charter atau PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir di kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan nasional yang lebih efektif. Tujuan PBB, negara-negara pendirinya memiliki tujuan khusus ketika membentuk PBB seperti menjaga perdamaian dunia. Beberapa tujuan ditujukan PBB: memelihara perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas kebersamaan, derajat hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampur urusan dalam negeri negara lain, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan, memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama, menjadi pusat kegiatan bangsa-bangsa dan dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB. Peran Indonesia di PBB. Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif non-blok, yaitu politik yang tidak mengikuti salah satu blok besar dunia, namun aktif membela perdamaian dunia dan menolak berbagai bentuk penjajahan yang terjadi di dunia. Sebagai negara dengan prinsip non-blok atau bebas aktif, Indonesia memiliki peran yang aktif dalam PBB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia berperan dalam menjaga perdamaian dunia, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara dan membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Indonesia juga memiliki prestasi dan kontribusi yang signifikan dalam PBB, baik dalam bidang politik maupun hukum internasional. Kontribusi Indonesia di PBB: Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia sempat mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara dan mengalami konflik. Pencapaian Indonesia berikut di Dewan Keamanan PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1976.